yang berkaitan dengan akhlak sendiri, kemudian yang kedua aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak tersebut. Yang pertama tentang pengertian akhlak. Akhlak ini merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yang dari mana kata itu al-khuluq, yang artinya sebuah tingkah laku, dan di mana kata itu sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata akhlak, yang merupakan artinya juga merupakan sebuah tingkah laku atau sifat atau sebuah perbuatan. Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dapat melahirkan suatu perbuatan tanpa berpikir panjang. Jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang baik menurut akal pikiran dan norma agama, maka perbuatan tersebut dinamakan dengan akhlak terpuji atau sifat yang baik. Namun sebaliknya, jika suatu tindakan itu melahirkan perbuatan yang buruk, maka perbuatan tersebut dinamakan dengan akhlak yang buruk. Ulama akhlak menyatakan bahwa pada dasarnya akhlak itu terbagi kepada dua. Yang pertama akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji atau dalam istilah bahasa Arab disebut al-akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, atau kepada makhluk-makhluk lainnya. Akhlak terpuji merupakan sifat dari para nabi dan rasul beserta orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua, akhlak tercela atau sifat buruk, dalam istilah bahasa Arab disebut al-akhlakul madmumah, yaitu perbuatan buruk kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Dan akhlak tercela ini merupakan sifat dari syaitan dan orang-orang yang tercela. Rasulullah SAW diutus itu untuk memperbaiki akhlak manusia, yang dimana ketika pada zaman itu umat sedang berada dalam kejahiliahan, di mana terjadi penyembahan berhala, bahkan terjadi pembunuhan, bahwa ketika ada anak yang lahir itu perempuan, maka di kalangan bangsa itu menurut adalah suatu kehinaan gitu. Jadi yang lahir itu yang diharapkan adalah anak laki-laki. Dan bagaimana pula pada masa kejahilian itu masih terjadi perbudakan. Dan Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki keadaan tersebut, di mana dari perbuatan yang jahiliyah itu dibawa menjadi ke perbuatan yang dapat menjadi suri tauladan. Rasulullah pun diutus sebagai contoh yang dapat diteladani oleh seluruh umat manusia, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah serta berzikir kepada Allah. Mungkin dengan perlunya kita mempelajari akhlak ini agar
terciptanya suatu tindakan yang baik agar tidak terjadi pula tindakan yang buruk, sehingga kita dapat menciptakan suatu suasana ketentraman, kenyamanan, serta kedamaian, baik dalam ruang lingkup yang kecil, dalam keluarga, serta dalam ruang lingkup yang besar antara sesama negara. Kita saling menghargai, menghormati. Mungkin selanjutnya tentang aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak itu sendiri akan dibahas oleh Saudara Ibnu Ubaidillah. Tafadhol ya akhi. Ya. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Ubaidillah ingin menerangkan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak. Berikut tentang aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak itu ada yang berupa insting, pembawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Insting itu berasal dari bahasa Inggris yaitu insting yang artinya naluri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insting yaitu pola tingkah laku yang sifatnya turun-menurun sudah dibawa sejak lahir. Insting juga bisa disebut sebagai ghorizoh atau naluri. Untuk selanjutnya pembawaan. Pembawaan adalah seluruh kemungkinan atau kesanggupan yaitu potensi yang terdapat pada seorang individu dan selama masa perkembangannya benar dan bisa diwujudkan. Secara individu kepribadian Muslim mencerminkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Dengan demikian, secara potensi pembawaan akan ditemukan adanya perbedaan kepribadian antara seorang Muslim dengan yang lainnya. Namun, perbedaan itu terbatas pada seluruh potensi yang mereka miliki. Berdasarkan faktor pembawaan masing-masing meliputi aspek jasmani dan rohani. Pada aspek jasmani seperti perbedaan bentuk, warna kulit, dan ciri-ciri fisik lainnya. Sedangkan aspek rohani yaitu seperti sikap mental, bakat, tingkat kecerdasan maupun sikap emosi. Sedangkan lingkungan nih, yang selanjutnya lingkungan adalah suatu yang ada di sekitar kita ya sebagai manusia. Yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, lingkungan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam ini yaitu yang melingkupi manusia, merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan alam mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi seseorang membentaknya, tapi Nabi melarang. Kejadian di atas dapat menjadi contoh bahwa Badui yang menempati lingkungan yang jauh dari masyarakat pada umumnya, yang belum mengetahui peraturan yang berlaku. Nah, lingkungan pergaulan. Kehidupan manusia selalu berdampingan dengan satu sama lain. Itulah sebabnya manusia harus diharuskan untuk bergaul. Oleh karenanya, dalam pergaulan akan saling mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Dan dilanjut untuk aspek-aspek yang selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan adalah si manusia biasa selalu terulang pada dirinya sendiri dalam berlaku, itu kesukaan hati sesuatu pekerjaan. Terus menerima kesukaan itu dengan melahirkan sesuatu perbuatan dan dengan secara berulang-ulang. Yang selanjutnya, kehendak.
Kehendak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas dari segala kendala ataupun tekanan yang ada. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Nah, kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini juga merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan bersungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatan azam, yaitu kemauan yang keras. Untuk selanjutnya, pendidikan. Dunia pendidikan sangatlah besar sekali pengaruhnya terhadap perilaku dan akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat melakukan sesuatu perubahan pada dirinya. Begitu pula apabila siswa diberi pelajaran akhlak, maka memberitahu bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, bersikap terhadap sesamanya dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sangatlah strategis di kalangan pendidikan dijadikan pusat perilaku dari yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke perilaku yang baik. Maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan perantara perubahan sikap dan perilaku manusia. Mungkin segitu aja ya pemakaran yang bisa saya sampaikan. Untuk Saudara Chandra, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali yang ingin membaca lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat makalah yang telah dikirim. Selanjutnya saya membuka 3 pertanyaannya. Silakan. Yang ingin bertanya. Tafadhol akhi wa ukhti. Apa Saudara Reza mau bertanya? Apa Saudara Agung sepertinya sudah siap mau bertanya? Silakan. Aku cuma numpang buka mute. Atau ada yang mau menanggapi, mau menambahkan, silakan. Saudara Monik mungkin ingin menambahkan? Nggak ada yang nanya ini, ya Allah. Bang, saya ini mau nanya. Siap. Gini Bang, misalkan nih ada yang orang yang dia tuh sebenarnya nggak itu banget sih, nggak baik-baik banget gitu, nggak, ilmu tentang akhlaknya juga mungkin kurang, tapi sebenarnya dalam dirinya itu dia mau orangnya tuh liar gitu Bang. Cuma ada saat ketika dia tuh males gitu buat ngelakuin apa yang dia mau gitu. Misalkan dia mau keluar malam gitu kan, tapi males gitu. Jadi enggak, cuma karena sifat-sifat males buat ngikutin hal-hal yang liar itu dalam dirinya. Jadi orang-orang di sekitar itu dia menganggap oh ini akhlaknya baik karena dia enggak sembrono gitu lah ngelakuin hal-hal gitu. Tapi padahal dia tuh cuma malesnya doang gitu Bang. Itu apakah termasuk bisa dikatakan akhlak yang baik atau gimana gitu? Coba jelasin. Jadi intinya itu dari perbuatannya itu apa? Perbuatannya yang menahan untuk keluar. Itu loh Bang. Sebenarnya ini anaknya tuh liar gitu. Cuma ada kadang yang nahan dia dari dalam gitu, males lah atau apalah gitu. Jadi diem gitu. Tapi orang-orang menilai ini anaknya nggak macem-macem gitu loh. Jadi disangkanya tuh akhlaknya baik gitu. Padahal ilmu akhlaknya tuh masih kurang gitu. Liar. Aduh, liar. Jelas gak sih Bang pertanyaan ini Bang? Jadi intinya maksudnya dari perbuatannya itu dikatakan
baik nggak sih gitu, maksudnya gitu kan kali ya. Iya, apakah itu dari sifatnya yang kayak gitu, ada yang tahan dia dari dalam, itu bisa masuk ke aspek yang mana gitu? Baik, sedikit menjawab ya, semoga aja terjawab. Kalau menurut saya sih yang pernah saya dengar atau pernah saya baca, bahwa pada dasarnya itu manusia itu memiliki naluri untuk berbuat kebaikan. Cuman kan terkadang ya ada yang namanya dalam diri ini tuh ada aja godaan, ada bisikan setan lah. Mana ya? Dasarnya itu bahwa seorang itu baik gitu. Cuman ketika seorang itu udah nggak dikatakan nggak baik lagi itu ya ketika sudah banyaknya keburukan yang dilakukan sehingga menutup hatinya itu untuk berbuat kebaikan. Kalau menurut kata ini tadi, Ajar gua. dia sebenarnya itu sifatnya liar, tapi masih ada Di pisangan lo ajar. yang nahan gitu kan untuk tidak melakukan hal yang ya, kalau menurut saya itu tuh adalah suatu pembawaan dari dirinya gitu, ada suatu suatu kehendak sebenarnya itu adalah bahwa kita tuh nggak ingin melakukan keburukan itu gitu loh. Cuman ya karena adanya bisikan setan atau apalah gitu ya, jadi jadilah perbuatan yang nggak menurut kita itu atau buruk gitu. Mungkin sampai sini bisa dipahami ini Ya, paham Bang. Dikit nambahin mungkin ya, kalau yang saya pahami dari pertanyaan Aini, jadi orang ini tahan-tahan jadi nggak kelihatan jeleknya gitu ya? Bukan Bang, dia tuh bukan tahan-tahan supaya nggak kelihatan jelek sih, karena dia sebenarnya mau ngelakuin, cuma males gitu loh Bang. Ya ada yang menahan gitu. Iya, gitu. Tapi iya, jadi ketika orang menilai dirinya tuh baik gitu, dia tuh heran sendiri gitu. Kenapa orang menilai dirinya tuh baik, padahal dirinya tuh lihat. Iya, cuma karena malesnya aja gitu buat. Tapi kadang ketika itu lagi mumet atau apa, dia ngelakuin hal yang liarnya itu gitu loh Bang. Aneh. Gini kali, kalau saya ya, mungkin nih malasnya bisa jadi hidayah kebaikan ke orangnya kali gitu. Ya, dan di sisi lain kalau dia mulai bergejolak lagi ya kan, mungkin itu perlu ada yang namanya perhatian lebih gitu. Dan menurut saya sih kalau untuk kebiasaan yang syair pernah saya dengar ya, jadi kita kan nggak pernah tahu, mungkin saya pribadi pernah dulunya buruk ya, kenapa sekarangnya baik, contoh gitu ya, contoh kenapa sekarangnya baik, karena ketika kita membiasakan diri, saya tadinya buruk nih, minggu kemarin saya buruk, pokoknya kelakuan saya buruk, kemudian saya berusaha sedikit-sedikit, dimulai dengan rasa malas, kemudian baru mulai agak semangat sedikit kepada hal yang baik, nanti lama-lama tuh otomatis perbuatan yang buruk itu terkikis sendiri ya, walaupun tanpa kita mau merubah gitu, maksudnya tanpa kita ini, nanti dari masyarakat lingkungan sendiri yang menilai gitu. Kalau menurut saya gitu, jadi secara otomatis itu masyarakat pribadi yang menilai. Mungkin tuh bisa jadi doa juga, doa dari masyarakat untuk pribadi yang tadi tuh, mungkin seperti itu. Iya, siap. Kalau yang tadi kan masuknya ke aspek lingkungan, lebih ke lingkungannya tadi nanyanya apa, mungkin ke lingkungannya. Iya, makasih Bang Salman, Bang Chandra. Ya, sama ini. Mungkin ada yang bertanya lagi atau mau menambahkan dari jawaban dari pertanyaan ini tadi. Saudara Agung sepertinya ingin bertanya sekali, namun berat kayaknya. Boleh lah, Chandra. Boleh. Kalau sama nanya udah berat kayaknya. Gini, ya berbicara seputar tingkah laku ya. Ini terkadang kalau kita ketemu orang baru kan tingkah laku tadi banyak aspek dari beberapa aspek. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang baru, ya kita nggak pernah tahu tergambarkan gimana, sikapnya seperti apa, karena kan ketika
apalagi ketemu orang yang kita tunggu-tunggu kan, kadang mereka menutupi. Maksudnya biar kelihatan elegan lah, kelihatan baik terus kayak gitu. Ya. Kemudian yang saya mau tanyain, apakah akhlak yang mahmudah atau yang baik ini bisa kita lihat dari kita cara pembicaraan ketika kita bertemu orang baru gitu. Kita ngomong nih, wah dia ngomongnya mungkin bahasanya bagus nih, bahasanya keren, bahasanya baku dan lain sebagainya. Kita katakan mungkin, wah dia akhlaknya bagus nih, gitu. Tutur katanya bagus. Gitu. Mungkin seperti itu. Bisa kita berkesimpulan atau enggak? Mohon dijelaskan. Saudara Ibnu mungkin ingin menjawab? Cukup jelas kok. Cukup itu pertanyaan. Ibnu lo kemana Ibnu? Itu pertanyaan bukan cukup jelas. Ya Allah, pertanyaan Salman Ibnu. Allahu Akbar. Lu keren cara ngebangunin suasana biar bangun ya. Biar gak pada strateginya. Gini, mungkin sedikit sebagai sepengetahuan saya, bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan tercerminkan melalui tingkah laku seseorang. Kita bisa menilai orang itu baik apa enggak ya dengan tingkah laku seorang itu, mungkin dari cara berpakaian, dari cara bicara, dari perbuatan sehari-harinya gitu kan. Cuman kita nggak bisa menetapkan seseorang itu baik atau buruk, karena kita nggak pernah tahu isi hati seseorang itu seperti apa. Cuman Allah yang tahu. Ya mungkin kalau bicara sifat, kita bisa menilai seseorang itu dengan tingkah lakunya atau perbuatannya sehari-hari gitu. Cuman kalau untuk menetapkan orang itu baik atau buruk, kita nggak bisa menjudge orang itu, karena itu masalah hati, Allah yang tahu dan dirinya yang tahu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saudara Ibnu tambah. Mungkin sedikit ya Pak Akhi Salman. Ini juga mungkin kesannya nggak nambahin sih ya. Cuma mungkin lebih ke arah sharing gitu ya. Kadang-kadang kalau dari akhlak itu kan dari Imam Ghazali tadi udah disebutkan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri ya, yang akan melahirkan perbuatan yang bersifat spontan ya. Nggak dibikin-bikin gitu. Itu akhlak yang didefinisikan Imam Ghazali tadi. Cuma kadang-kadang dalam kehidupan yang kita jalani mungkin akhlak itu seringkali bisa dijadikan satu kamuflase ya. Ya misalnya rata-rata penipu misalnya, itu akhlaknya bagus itu. Penipu gitu. Dia deketin kita dengan cara sopan gitu. Mungkin kita akan menilainya, wah ini akhlaknya bagus gitu. Mungkin nanti akhlak itu nantinya mungkin lebih kepada karakter diri gitu ya. Karakter itu kan mungkin akhlak yang nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Nanti yang akan bisa terbuka dengan sendirinya gitu. Karena kalau akhlak itu dari tampilan luar seperti tadi kata Saudara Chandra bahwa akhlak itu apa yang di dalam dirinya itu nggak bisa kita nilai gitu. Cuma kita bisa nilai sesuatu yang dari luar aja gitu. Ini itu aja sedikit. Terima kasih. Saudara Ibnu mau menambahkan? Allah Koko, terima kasih kok jawabannya kok. Saudara Chandra. Kayaknya mau nambahin yang jawabannya, pertanyaannya Aini deh. Siap, silakan. Itu pertanyaannya maksudnya kan ada orang, taruhlah si A ya, dia orangnya baik sebenarnya, gitu ya. Tapi dia suka. Kata si Aini. Sebenarnya orang itu liar, cuman kayak ketika dia melakukan suatu perbuatan itu tuh kayak ada yang nahan dia untuk melakukan perbuatan itu. Jadi bahasanya ini tuh jadi kayak mau keluar malam, malas gitu, kayak ada yang nahan. Sehingga orang menilai dia orangnya baik gitu, nggak pernah keluar malam. Gitu. Bukan begitu ini? Iya.
Nah, yang ditanyakan yang menahan termasuk golongan yang mana nih? Akhlaknya baik atau Ya maksudnya ini tuh bisa dikategorikan orang baik nggak sih sebenarnya, pada dalam dirinya itu dia tuh sifatnya liar gitu. Ada seperti yang kayak kemarin di share sama Bu Eni tuh di grup FAI. Ada tuh Bang yang bilang dia tidak tahu ketidaktahuannya gitu loh. Dia nggak sadar kalau dia tuh nggak sadar kalau dia mungkin gimana sih? Dia tuh nggak tahu bahwa dia tuh nggak tahu, maksudnya gitu kali ya. dia itu tahu kalau dia nggak tahu gimana sih? Kalau menurut gue gini ya, kalau itu tuh biasanya mungkin hidayah dari Allah ya, yang mungkin pertama bisa jadi hidayah dari Allah. Allah kan maha membolak-balikan hati. Terus hati itu kan cuma rahasia Allah aja yang tahu. Kita kan nggak tahu hati manusia, hanya Allah aja. Bisa jadi mungkin itu salah satu hidayah dari Allah. Kedua, mungkin faktor dari lingkungan. Misalnya keluarga gitu kan. Mungkin anak itu di luar sebenarnya soalnya di sekolah nih ada kayak gitu. Dia ya ajan ya. Ajan. Dia itu bandel, suka motor trail gitu. Itu motornya udah hancur berapa kali. Terus udah pokoknya gitu deh. Tapi dia terkadang gitu kan, karena pengaruh dari orang tua yang melarang mungkin kan, atau dia mungkin jaga-jaga diri gitu loh. Kira-kira kemarin kan habis kecelakaan nih, dia jaga diri. Jadi dia mungkin kalau perbuatannya dia tidak merugikan orang gitu kan, mungkin masih dikategorikan ya baiklah gitu kan, perilakunya masih baik. Yang termasuk perilaku tidak baik pada saat dia keluar dan dia merugikan orang gitu. Tapi kalau untuk dia kalau dia cuma keluar malam liar gitu kan, itu kan yang dia merugikan diri dia sendiri pertama. Kalau dia ada yang nahan-nahan keluar, ya mungkin ya itu dia pengaruh dari lingkungan juga sih, gitu kan. Bisa jadi gini, dia ya ada dua opsi sebenarnya. Mungkin memang dia benar-benar dapat hidayah atau dari orang tua, atau bisa jadi dia hanya kamuflase aja. Mungkin dia tidak keluar itu mungkin karena lingkungannya lagi nggak. Itu maksudnya ada beberapa faktor sih. Ada bisa jadi dia hanya kayak nahan diri, jangan keluar dulu nih karena waktunya nggak ini. Tapi pada saat dia keluar, di luar itu justru dia lebih liar dibanding dia di lingkungan rumah sendiri. Itu kebanyakan kayak gitu tuh. Gitu kan. Nah, itu kalau itu dikategorikan baik, kalau dia selama tidak merugikan orang lain, mungkin masih bisa kategori baik, tapi ya balik lagi, kalau merugikan diri sendiri juga kan nggak baik juga. Itu sih, Ain. Kasih, Po. Nanti kita pada saat kita terjun langsung, itu yang kayak gitu banyak banget. Di sekolah itu banyak, apalagi untuk kayak SMA gitu, itu udah nggak bisa dihitung pakai jari, hampir berapa gitu. Apalagi ya itu lingkungan mempengaruhi. Dia mungkin bertemannya dengan teman-teman yang nggak ini, bisa jadi mohon maaf ya, kayak lingkungan komplek itu mempengaruhi juga. Kalau lingkungan mungkin kayak perkampungan, mungkin kayak di rumah gue gitu kan ya, itu tetangga tahu semua ya, kalau dia keluar malam kelihatan kan. Oh ini si Ani tukang keluar malam, pasti kelihatan gitu kan. Tapi kalau kita hidup di komplek, siapa yang hidupnya di komplek tuh? Kita tetangga aja nggak kenal itu anaknya siapa, ini siapa. Dia keluar malam pakai helm, pakai jaket, nggak ada yang kenal kan? Gitu. Nah itu mempengaruhi juga gitu. Yang bikin dia liarnya itu bisa jadi mempengaruhi juga. Gitu sih Ain. Tapi kalau untuk akhlak yang Kokoh bilang tadi, kan akhlak itu yang Bu Eni bilang kemarin kan, akhlak itu secara spontan dan terbiasa gitu. Kayak kita beramal gitu kan. Pada saat lihat tukang minta-minta, pertama kita langsung beramal. Nah itu kan emang akhlak kita, itu masuknya akhlak gitu kan.
Tapi pada yang kedua dia nggak spontan, dia pasti mikir, oh ya kan kemarin udah amal, itu kan nggak termasuk akhlak, dia bilang. Gitu. Akhlak juga lingkungan yang paling mempengaruhi itu sebenarnya lingkungan. Pada saat kita hidup atau bertetangga di yang kalimat yang suka mengeluarkan kalimat sumpah serapah gitu, itu anak kecil akan terbiasa mendengar itu. Mereka akan terbiasa, udah nggak aneh lagi ngomong kayak begitu. Coba lihat sekarang, anak sekarang. Nggak ada yang nggak bisa nyebut kebun binatang. Kalau kesel gitu. Pasti semuanya bisa nyebut kebun binatang gitu kan. Gitu. Mungkin zaman dulu, mungkin zamannya gue kecil, kalau ngomong, maaf ya, ngomong B2 aja itu udah maaf gitu kan. Tapi kalau udah zaman era begini, handphone udah mempengaruhi gitu kan, apalagi lingkungan yang maaf ya, mungkin dulu waktu gue kecil di lingkungan cuma masih kan karena gue orang Jakarta ya, mungkin jadi karena masih tetangganya itu saudara, otomatis kalau kita berbicara itu dengan yang tua ada adabnya, dengan yang muda ada enggak ini. Tapi pada saat sekarang itu udah bercampur baur, udah segala macam orang tuh ada. Jawa, Sunda, Betawi, Batak, udah ngumpul semua. Bukan berarti mengecilkan suku ya, bukan. Tapi mungkin karena memang sudah terbiasa. Anak kecil ngomong kebun binatang itu udah terbiasa. Lah lu gue itu udah biasa gitu. Apalagi ada bahasa gaul sekarang apa? Anjir lah, apalah. Ya kan coba lihat anak sekarang. Nggak ada yang nggak bisa ngomong anjir. Pasti kalau ngomong kaget, kenapa nggak bilangnya astagfirullah? Pasti bilangnya anjir gitu kan. Anjay, apalah coba itu. Kadang-kadang gue suka kaget sendiri loh. Anak umur 3 tahun lari, ibu anjay. Anjay apa? Gue kadang gitu. Anjay apaan? Ibu nggak pernah lihat itu katanya. Lihat YouTube katanya. Oh lihat YouTube, oh lihat YouTube. Anak kecil lebih tahu loh. Gue disuruh lihat YouTube. Ibu lihat YouTube katanya. Berarti gini, itu jadi PR paket lengkap kita. Iya, gitu. Jadi kesimpulannya, jadi kita buat kebaikan kita kan, nanti perlu perhatian tadi untuk akhlak juga seperti itu. Nanti kita lanjut lagi mungkin setelah ini ya, Pok ya. Gimana Pok? Ya. Okay. Udah itu aja, nambahin ain aja, itu tergantung itunya aja. Ada yang mau nambahin lagi? Kayaknya kita maghrib dulu. Abis ini studi ya? Ya betul. Studi dulu apa? Peradaban Islam. Okay. Di sini ada Fatimah nggak sih? Fatimah nggak bisa dihubungin ya?